Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Maryam Allah memberikan pelajaran dan inspirasi untuk kita semuanya dari kisah seorang Nabi Zakaria, ya. Seorang nabi yang dalam kondisi sudah usia senja, usia tua, rambut sudah beruban. Disebutkan dalam ayat itu, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dalam doanya Nabi Zakaria berkata, ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku sudah melemah, rambut-rambutku sudah beruban, dan aku tidak pernah berputus asa dari mengharap kepadamu. Sedangkan beliau mempunyai satu keinginan untuk bisa mempunyai keturunan. Dalam kondisi usia sudah senja, ditambah dengan seorang istri yang kondisinya mandul, logika manusia mengatakan tidak mungkin untuk bisa memiliki seorang keturunan. Akal kita mengatakan nggak mungkin, ya. Tapi ternyata di sisi Allah mengatakan, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Yang demikian itu mudah bagiku, kata Allah. Dan ketika seorang Zakaria terus menguatkan dirinya dengan doa, dengan ibadah, dan disitulah Allah mengatakan, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, lahir setelahmu adalah seorang Yahya, dan yang akhirnya juga menjadi nabi. Kisah yang kedua dalam surat Maryam itu sendiri adalah tentang kisahnya Maryam. Maryam seorang perempuan yang menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Kalau kita lihat dalam akal manusia juga mengatakan bahwa tidak mungkin bagi seorang perempuan yang belum pernah tersentuh oleh seorang laki-laki bisa mempunyai keturunan. Kita tahu bahwa beliau mempunyai keturunan adalah Nabi Isa, ya. Tapi ternyata lagi-lagi Allah mengatakan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Yang demikian itu mudah bagiku, kata Allah, ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dua kisah yang tadi kita sampaikan bagi akal manusia mengatakan tidak mungkin, mustahil terjadi, ya. Seorang Zakaria yang kondisi usianya sudah tua, istrinya mandul, punya keturunan, gak mungkin. Seorang Maryam, perempuan yang hanya sendiri, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun, bisa mempunyai keturunan, tidak mungkin. Itu menurut akal manusia. Tapi ternyata Allah mengatakan kepada semuanya, huwa 'alayya hayyin, yang demikian itu mudah bagiku, kata Allah. Maka saudaraku yang beriman, yang dirahmati Allah, semua yang kita inginkan, yang mungkin bisa jadi mustahil menurut kita, tidak bisa kita wujudkan, maka di sisi Allah mungkin, dan Allah mudah untuk mewujudkannya. Maka dalam surat Maryam itu di ayat 35 selanjutnya Allah mengatakan, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ketika sudah menetapkan satu perkara, kun fayakun, Allah tinggal bilang ini. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana mengundang kun fayakunnya Allah dalam hidup kita ini? Bagaimana kita mengundang keajaiban Allah dalam kehidupan kita ini? Maka Allah menjawab di ayat 36 selanjutnya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratal mustaqim. Dan inilah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduh, sembahlah Dia, beribadalah kepadanya, hada siratal mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Maka ternyata kita dapatkan jawaban mengundang keajaiban, mengundang kun fayakunnya Allah dalam kehidupan kita adalah dengan kita menguatkan ibadah, dengan kita menyembah kepadanya, dan itulah cara kita meraih pertolongan Allah. Sebagaimana ketika kita membaca dalam surah Al-Fatihah, ada ayat yang berbunyi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maknanya kita akan meraih nasta'in, pertolongan Allah, isti'anahnya,
dan diawali dengan kata na'budu, kami beribadah. Sehingga rumusnya adalah ibadah dulu, baru Allah akan berikan pertolongan. Dengan apa ibadahnya? Dengan semua ibadah apa yang kita lakukan, baik itu ucapan kita, perilaku kita, dan semua yang kita lakukan yang itu mengundang ridha dan cintanya Allah, maka itulah ibadah. Lebih-lebih ibadah salat, ya, yang kemudian Allah juga mengatakan di ayat yang lain, ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, ya. Sehingga dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Di antara kategori ibadah yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah fa'budni, beribadah kepadaku, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, cara kita mengundang pertolongan Allah, cara kita memohon keajaiban-keajaiban Allah hadir dalam kehidupan kita, kuatkan ibadah kita, sempurnakan salat kita, jaga jamaahnya, jaga tepat waktunya, dan jaga kekhusyuannya, jaga kemudian doa-doa kita, kemudian ibadah-ibadah kita yang lain, dan disitulah cara kita meraih pertolongan Allah hadir kemudian dalam kehidupan kita. Dan yang mungkin kita menginginkan sesuatu yang bisa jadi mustahil menurut akal manusia, tapi tidak bagi Allah. Allah mempunyai kalimat kun fayakun. Allah punya kalimat huwa alayya hayyin, yang demikian itu mudah bagiku, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka untuk itulah kita perkuat ibadah, dan Ramadan kali ini mengajarkan kita untuk senantiasa menguatkan ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita, dan disitulah kita akan meraih segala hal yang kita inginkan. Allah wujudkan apa yang bisa jadi mustahil untuk kita, tapi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.